Kita bakal ngebahas namanya demensia. Betul sekali Mas Tito. Oke, nah demensia ini mungkin seperti saya yang awam gitu, bisa dibilang ya dok ya, awam bahwa demensia itu apa sih dok? Oke dok, bagaimana pagi ini? Alhamdulillah sehat. Mas Tito bagaimana kalau? Alhamdulillah sehat ya, walaupun agak mendung gitu dok ya. Ya, suasananya mendung-mendung buat males gitu ya. Mendung-mendung mager gitu ya dok. Mendung mager betul sekali. Oke, langsung ke topik aja nih dok ya. Kita bakal ngebahas namanya demensia. Betul sekali Mas Tito. Oke, nah demensia ini mungkin seperti saya yang awam gitu, bisa dibilang ya dok ya, awam bahwa demensia itu apa sih dok? Nah, pertanyaan paling mendasar mungkin yang paling sering ditanyakan gitu. Monggo dok. Ya, jadi kalau dari definisinya secara per definisi adalah demensia adalah suatu sindrom. Sindrom artinya adalah kumpulan gejala. Kumpulan gejala di mana yang dominan adalah adanya gangguan dari fungsi kognitif sebenarnya. Dan fungsi kognitif itu adalah disebut sebagai higher cortical function. Jadi fungsi saraf otak kita yang paling tinggi, yang paling dominan, yang itu membedakan kita dengan makhluk hidup yang lain. Dan salah satu fungsi kognitif itu adalah gangguan daya ingat. Gangguan daya ingat, dan kalau pada demensia itu sudah menyebabkan keterbatasan dari aktivitas sehari-hari dia. Nah itu kalau di masyarakat mungkin sering menyebutnya sebagai pikun. Oh, Seperti bahasa ini awamnya pikun. Ya, bahasa awamnya adalah pikun. Kalau sesuai dengan kriterianya bisa disebut sebagai demensia secara medisnya. Bahasa medisnya demensia, bahasa awamnya adalah pikun. Betul sekali. Kayaknya saya butuh tanya banyak ya. Boleh sekali Mas Tito. Ya, jadi kalau di masyarakat tuh kadang-kadang ada terminologi yang atau ada stigma yang mungkin sebaiknya kita perbaiki. Jadi di masyarakat mungkin menganggap bahwa kalau kita sudah masuki usia yang lanjut, usia di atas 60 tahun, di atas 70 tahun, 80 tahun, kemudian dianggap normal atau wajar kalau mengalami kepikunan. Nah, mungkin ini yang akan kita bahas ya, yang akan kita diskusikan. Mudah-mudahan bisa meluruskan persepsi masyarakat bahwa pikun pada usia lanjut apakah normal atau tidak. Sebenarnya normal nggak sih dok? Ya, jadi sebelum kita ngomongin lebih lanjut lagi ya dok ya. Lebih detail ya. Jadi pertanyaan besarnya apakah pikun normal pada usia lanjut? Jawabannya jelas dan tegas bahwa itu tidak normal. Jadi itu tidak normal. Ya, itu adalah suatu penyakit kepikunan pada usia lanjut. Kemudian penyakit ya? Betul sekali. Oh iya. Ya, jadi kemudian kita harus bisa nih, nanti harapannya kita bisa membedakan. Kemudian apakah orang yang sudah mulai lansia, orang-orang tua kita, apakah memang sama sekali tidak boleh nih ada penurunan kemampuan, penurunan daya ingat seperti itulah. Nanti sebenarnya ada yang disebut sebagai penurunan memori karena faktor usia, dan ada yang disebut sebagai penyakit demensia dan golongan penyakit yang lainnya yang menimbulkan gejala gangguan daya ingat atau gangguan memori seperti itu. Terus kalau misalkan tadi ya yang lanjut usia tuh pikun itu adalah suatu penyakit. Berarti boleh atau enggak nih dok untuk yang lanjut usia ini pikun gitu dok? Iya, betul sekali. Jadi kalau tadi kita sudah menjawab pertanyaan besarnya ya, mungkin bahwa pikun adalah suatu penyakit. Kemudian bagaimana nih dengan orang-orang tua kita yang mungkin sudah mulai lupa-lupa naruh barang atau lupa-lupa habis diberitahu apa, kemudian lupa lagi seperti itu, atau lupa nama orang gitu, atau kita sendiri mungkin sering gitu ya, ketemu teman SD, teman SMP gitu, aduh siapa ya namanya, apakah kita pikun, apakah kita suatu penyakit lah itu. Untungnya berita baiknya adalah tidak semua yang memiliki gejala seperti itu adalah suatu penyakit, suatu kelainan, suatu atau tadi disebut sebagai suatu demensia. Jadi itulah yang harus kita bisa bedakan. Jadi kapan sebenarnya ada kemampuan, ada penurunan daya ingat yang terjadi, terutama karena faktor usia, masih merupakan hal yang normal, kapan yang disebut sebagai suatu penyakit. Jadi untuk bisa membedakannya memang harus diketahui dulu bahwa ketika kita memasuki usia lanjut, memang secara alamiah, secara
qadarullah ya kalau dalam agama kita itu, bahwa fungsi-fungsi tubuh kita pasti akan mengalami penurunan. Jadi ada perubahan yang normal yang terjadi karena faktor usia. Jadi kalau dalam siklus kehidupan kita, jadi dari kita dalam kandungan ibu kita, kemudian lahir, kan kita tidak bisa apa-apa tuh Mas Tito ya. Jadi kita banyak belajar, kemudian tumbuh dan berkembang, akhirnya bisa menjadi anak-anak, bisa mulai jalan sendiri, bisa mulai makan sendiri dan belajar banyak hal, kemudian sampai dewasa muda, remaja, sampai dewasa usia puncak seperti kita ini di usia 20 sampai 40 tahun, kemudian siklusnya akan turun lagi ketika kita memasuki usia yang lanjut. Jadi kemampuan-kemampuan yang awalnya kita miliki, yang dari awal kita tidak punya apa-apa nih, tidak bisa apa-apa, harus tergantung 100% terhadap orang lain, kita belajar, kemudian kita bisa memiliki kemampuan-kemampuan. Kemudian ketika kita lanjut usia, siklusnya akan turun lagi, bahwa kemampuan-kemampuan itu bisa terjadi mengalami penurunan lagi, dan itu memang sudah hal yang wajar pada penambahan usia, dan itu mempengaruhi semua struktur dan fungsi dalam tubuh kita, termasuk dalam struktur saraf otak kita yang mengatur, yang menjalankan fungsi untuk salah satunya adalah kemampuan daya ingat dan fungsi kognitif yang lainnya, seperti itu. Dan itu kalau dalam agama kita memang sudah disebutkan juga oleh di Al-Qur'an ya. Di Quran surat Ar-Rum itu, bahwa kita yang awalnya tidak lemah, kondisinya lemah, tidak bisa apa-apa, kemudian menjadi kuat, dan akan ketika kita umurnya dipanjangkan akan dikembalikan ke kondisi yang lemah lagi, dan itu bisa ditafsirkan salah satunya sebagai kondisi penurunan fungsinya seperti itu, dan itu disebutkan juga di surat-surat yang lainnya seperti itu. Oh gitu. Ya, jadi penelitian sudah membuktikan Mas Tito bahwa ada beberapa penurunan yang terjadi karena faktor usia, terutama di atas 60 tahun, di atas 80 tahun. Jadi dari berat bobot dari otak kita sendiri juga sudah menurun sampai 10-15%. Kemudian fungsi yang lainnya, aliran darah ke otak itu juga menurun, fungsi paru-paru kita, fungsi jantung kita, kemudian fungsi ginjal kita, hampir semua organ dan fungsi pasti akan terpengaruh karena faktor penuaan, seperti itu. Nah, jadi memang kalau fungsinya menurun, kalau organnya yang menurun, saraf otaknya juga bobotnya berkurang, jumlah selnya juga berkurang, berarti boleh dong kalau fungsinya menurun seperti secara itu. Alamiah seperti secara itu. alamiah apakah boleh menurun? Jadi sebenarnya ada batasan kapan itu dikatakan sebagai normal atau tidak normal, seperti itu. Jadi batasannya adalah ketika kita mengalami gejala, maksud ketika kita menyadari, atau keluarga kita mungkin menyadari, orang tua kita kok ini mulai lupa ya, mulai sering salah naruh barang, kita sendiri mungkin sering salah naruh dompet, salah lupa tadi naruh kunci rumah di mana ya, kunci mobil, kunci motor di mana, seperti itu. Nah, ketika kita ada keluhan seperti itu, yang membedakan apakah itu sudah merupakan suatu kondisi penyakit atau tidak adalah dari hasil pemeriksaan. Jadi sebaiknya memang ketika kita sudah mengalami adanya keluhan-keluhan gangguan di daya ingat terutama seperti itu, kemudian kita periksakan. Nah, ketika hasil pemeriksaannya, dan itu pemeriksaannya harus ke dokter spesialis saraf ya, karena itu kompetensi dari dokter spesialis saraf, dan di klinik saraf Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto juga sudah bisa melakukan assessment atau penilaian terhadap keluhan itu. Jadi ketika dilakukan penilaian, dilakukan assessment, yang membedakan apakah itu sebagai hal yang normal atau wajar karena faktor usia dan tidak adalah hasil dari penilaiannya. Ketika hasil penilaiannya ternyata kok masih normal, masih baik sesuai dengan kriteria usia, kriteria pendidikan, maka itu keluhan-keluhan yang mungkin tadi mulai lupa naruh barang, mulai lupa nama orang, itu ternyata masih dianggap sebagai hal yang wajar, atau disebut sebagai gangguan memori terkait usia, age associated memory impairment. Nah, ketika ada keluhan, kemudian hasil assessment, hasil penilaian oleh dokter saraf juga menunjukkan memang ada penurunan dibanding batas normalnya, berarti itulah yang disebut sebagai penyakit. Nah, nanti di penyakit karena gangguan memori itu digolongkan menjadi dua, disebut sebagai mild atau ringan, gangguan kognitif yang ringan, mild cognitive impairment, yang kedua disebut sebagai demensia, atau yang orang awam sering sebut sebagai pikun. Perbedaannya antara yang mild kognitif dengan yang pikun, yang ringan dengan yang pikun adalah ketika gangguan daya ingatnya itu sudah mempengaruhi aktivitas sehari-hari atau belum. Jadi kalau dia sudah mulai lupa-lupa naruh barang, lupa melakukan kegiatan yang sering sehari-hari sebenarnya sudah dia lakukan, sudah mulai terpengaruh, jadi mulai lupa mandi, lupa makan, lupa rawat diri gitu, atau bahkan lupa keluarganya, anggota keluarganya, lupa suaminya, lupa nama anak-anaknya. Nah, itu berarti
sudah mengalami gangguan di aktivitas sehari-hari itu disebut sebagai yang demensia. Tetapi ketika ada keluhan, ada penurunan dari nilai tesnya, nilai asesmennya, kemudian tapi masih aktivitas sehari-harinya masih wajar nih, dia masih bisa, kalau ibu rumah tangga mungkin masih bisa masak, masih bisa bersih-bersih rumah, tetapi hasil penilaian oleh dokter sarafnya sudah mengalami penurunan dan sudah ada gejala ke situ, disebut sebagai mild cognitive impairment atau gangguan kognitif yang gejala ringan seperti itu, Mas Dito. Ringan gitu. Ya, betul. Ya. Jadi apa namanya, sampai segitu ya, maksudnya bisa sampai lupa mandi itu tadi dulu bilang. Ya, jadi salah satu ciri khas dari gejala demensia ini adalah disebut sebagai progresif. Jadi artinya ketika tidak ditangani dengan tepat, penyakit ini akan mengalami, orang yang menderita penyakit ini akan mengalami penurunan terus-menerus. Jadi kalau dia awalnya mungkin hanya gangguan memori, gangguan daya ingat, kemudian lama-lama bisa mempengaruhi mood dia, mempengaruhi psikologis dia, mempengaruhi perilaku sehari-hari dia. Jadi mulai mudah marah atau mulai menarik diri, tidak mau ketemu orang lain, tidak mau bersosialisasi, sampai pada akhirnya tidak mampu rawat diri sendiri. Jadi tidak mampu, ada pasien yang mungkin tidak mampu pakai baju sendiri. Jadi kembali seperti anak kecil. Kembali karena tadi kurvanya bisa menurun lagi, jadi tidak mampu pakai baju sendiri, tidak mampu mandi sendiri, jadi menggunakan sikat gigi. Kalau kita kan sepertinya wajar sekali ya menggunakan sikat gigi, kapan pakai, kapan ngolesin odolnya seperti itu. Tapi pada kondisi yang demensia ini dia akan mengalami gangguan seperti itu. Jadi dia tidak tahu sikat gigi itu fungsinya untuk apa, odol itu kapan. Penurunan itu segitu ya? Ya, seberat itu. Jadi progresivitasnya bisa seberat itu. Makanya betul. Jadi progresivitas itu berjalan sesuai dengan lamanya dia akan menderita. Ketika semakin lama dia menderita, semakin menurun. Makanya semakin cepat kita bisa mengetahui, kita sudah memeriksakan diri ke dokter, artinya penurunan yang terjadi belum begitu banyak. Kita berharap bahwa secara fungsional dia akan bisa mempertahankan kemampuan yang masih dia miliki. Jadi tidak sampai harus terjadi pemberatan yang sampai berat seperti itu. Oke, kayak gitu. Emang bener banget. Jadi dari yang namanya keluarganya itu juga harus aware gitu ya dok ya, sama kondisi misalkan orang tuanya lah, katakanlah kayak gitu ya. Dan maksudnya kalau bener tadi dokter Desa bilang bahwa ada pepatah juga, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya dok ya. Jadi harus cepat-cepat gitu, harus cepat-cepat ditangani, harus cepat-cepat dikonsultasikan. Nah, kalau misalkan kalian ini bingung mau gimana cara konsultasinya sama dokter Esa, nah kalau kalian nggak perlu repot-repot datang ke rumah sakit ortopedi, karena sekarang di rumah sakit ortopedi itu ada yang namanya konsultasi dokter online. Nah, buat kalian yang mager mau keluar gitu misalkan, apalagi dari kondisi kayak gini ya dok, pandemi, ya betul. Lagi pandemi, masih takut ke rumah sakit mungkin. Nah gitu, ada yang namanya konsultasi dokter online. Di situ gampang banget. Caranya adalah kalian bisa kunjungi website Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto di rsop.co.id, terus pilih dokter, kemudian pilih pesan konsultasi online. Lalu habis itu tentukan konsultasi sesuai jadwal yang tersedia. Langkah ketiga, jika kalian pasien baru, centanglah pilih ini jika pasien baru, kemudian lengkapi data diri Anda. Jangan sampai ada yang di skip ya datanya, karena data ini sangat penting untuk kita meng-cross check lagi gitu ya dok ya. Kemudian yang keempat adalah baca dan pastikan kembali pesanan Anda, lalu pilih metode pembayaran. Yang kelima, pembayaran akan terkonfirmasi oleh sistem dan konsultasi online akan dilakukan via WhatsApp sesuai jadwal yang telah disepakati. Gampang banget caranya. Kalian tinggal tadi yang pertama ya, langsung aja di www.rsop.co.id. Kalian bisa pilih jadwalnya di situ. Mantep banget. Dan kalau boleh tahu nih dok, dokter saya sendiri jadwal prakteknya itu kapan aja dok? Ya, saya di Klinik Saraf Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto untuk prakteknya setiap hari Senin dan Selasa. Dari mulai jam 2 siang sampai jam 5 sore. Senin Selasa jam 2 sampai jam 5 tuh ya, catat ya. Tapi kalau konsultasi online tuh bisa kapan aja ya dok ya? Ya, nanti ada jadwal yang sesuai. Ada jadwal yang sesuai ya, di situ ada pilihan jadwalnya. Woi, asik banget nih.
Saya mau tanya nih, kalau misalkan kemampuan apa aja nih yang bisa menurun, terutama karena usia gitu ya dok ya? Ya, betul. Jadi tadi sudah didiskusikan ya Mas Dito ya, bahwa ketika kita usianya dipanjangkan atau orang tua kita, keluarga kita usianya dipanjangkan, kemudian grafiknya akan menurun. Jadi secara fungsional banyak organ yang akan menurun, sehingga secara alamiah pasti fungsinya juga akan menurun. Beberapa hal yang bisa terjadi karena menambah usia itu biasanya ketika usia kita bertambah, usia kita semakin lanjut, kemampuan berpikirnya atau proses berpikirnya menjadi lamban. Kemudian pemusatan perhatian, konsentrasinya jadi lebih menurun. Jadi baru dikasih tahu apa, misal nanti jangan lupa ya nutup pintu, seperti itu. Kemudian ketika 10 menit, 15 menit lagi kita tanya, sudah ditutup belum pintunya gitu? Oh belum. Nah itu kadang-kadang konsentrasinya bisa menurun juga. Kemudian di orang yang semakin lanjut itu biasanya dia mulai sering mengabaikan hal-hal yang menurut dia tidak perlu. Jadi kelihatannya orang tua kita sedang nonton TV, tapi ketika kita tanyain tadi beritanya apa, tidak bisa menjelaskan ya, karena mungkin TV-nya bukan fokus utamanya dia, mungkin dia lagi ada memikirkan sesuatu seperti itu. Kemudian yang khas juga pada lanjut usia biasanya dia memerlukan waktu yang lebih lama atau proses yang lebih panjang untuk mempelajari hal-hal baru. Jadi kalau kita mungkin keluar HP baru, gadget baru gitu, kita pengennya update terus, begitu pegang ya langsung bisa, langsung lancar. Tapi beda ketika orang tua kita, mungkin kita kasih HP yang agak canggih sedikit sudah mulai susah untuk mempelajarinya ya. Jadi udahlah saya pakai HP yang lama saja, yang biasa seperti itu. Jadi gitu, ya betul, sering seperti itu. Atau kita mungkin orang tua kita biasa nyuci pakai tangan, kita berikan mesin cuci, tapi harus ada pencet tombol-tombolannya, kemudian orang tua kita malah susah, malah repot seperti itu. Nah, itu memang sering terjadi pada orang tua, dan memang karena fungsinya sudah menurun seperti itu. Jadi dan ada lagi juga memerlukan lebih banyak isyarat. Jadi istilahnya untuk mengingat-ingat memori jangka panjangnya dia, untuk mengingat kembali kita perlu memberi clue-clue. Jadi misal ketemu orang, atau kita nih ketemu guru kita, guru SD, guru SMP, Pak, Bu, ingat saya enggak gitu? Siapa ya, seperti itu. Kemudian ini loh saya dulu kelas ini, teman sekolahnya ini, teman sekolah, oh iya Mas Reza ya, seperti itu. Jadi memerlukan lebih banyak clue-clue untuk membuka memori jangka panjang dia, dan itu memang bisa dikatakan penurunan yang terjadi karena faktor usia. Tapi memang yang harus kita perhatikan adalah ada yang wajar, istilahnya boleh dikatakan dalam tanda petik wajar terjadi karena usianya sudah lanjut, tapi ada yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Jadi kalau yang bisa dikatakan dalam tanda petik wajar itu biasanya kemampuan istilahnya visuospasial. Visuospasial itu pemetaan. Jadi mungkin kemampuan kayak mengingat-ingat jalan, rute jalan pulang, atau rute ketika kita memarkir kendaraan, mungkin kita jalan keluar masuknya lewat mana, seperti itu. Ketika usia lanjut kemampuan itu akan menurun, mungkin bisa jadi tadinya ingat rumah, jalan ke rumahnya siapa, kemudian ketika lanjut usia mulai lupa jalannya mana ya, biasanya lewat mana, seperti itu masih bisa terjadi. Kemudian kecepatan motorik, artinya gerakan-gerakannya mulai sedikit lamban, mulai terbatas, itu memang bisa terjadi karena penurunan faktor usia seperti itu. Tetapi yang tidak boleh berubah, yang tidak boleh menurun adalah kemampuan dia skills membacanya, kemampuan berbicara itu tidak boleh sampai menurun juga. Atau daya ingat jangka panjang. Jadi daya ingat yang wajar seperti nama keluarga, nama orang tua, nama pasangan, itu tidak boleh sampai ada penurunan atau ada kelupaan. Kalau sampai itu terjadi, kemungkinan besar itu adalah suatu penyakit yang tadi kita sebut sebagai demensia itu. Jadi salah satunya juga kepintaran. Kalau misal orang tua kita dulunya adalah guru SD, guru SMP, guru matematika, harusnya kan matematikanya pintar. Ketika cucunya nanya, kakek 2 tambah 2 berapa, kakeknya lupa atau tidak bisa menjawab, berarti itu sudah mengalami penurunan yang kita bisa curigai adalah suatu penyakit seperti itu. Dan ciri yang lain ketika ada penurunan itu tidak progresif ya, tadi sudah disebutkan di sebelumnya. Jadi kalau hari ini mulai lupa-lupa naruh barang seperti itu, kemudian 1 bulan 2 bulan kemudian mulai lupa-lupa nama orang seperti itu, kemudian 5 atau 6 bulan mulai lupa
matiin kompor atau mulai lupa untuk nama keluarganya sendiri lah, itu berarti ada progresivitas. Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh. Kalau ada progresivitas seperti itu, bisa diyakini bahwa itu kemungkinan suatu penyakit dan harus segera diperiksakan ke dokter. Dan syarat yang terakhir adalah kalau kondisi normal, dia tidak akan mempengaruhi aktivitas sehari-harinya dia. Jadi dia masih tetap bisa rawat diri dengan baik, masih bisa menjalankan kegiatan sehari-harinya dia dengan baik seperti itu. Kalau sudah sampai udah nggak pernah mandi atau udah nggak pernah atau sudah makan minta makan lagi seperti itu, atau bahkan buang air kecil, buang air besarnya sudah mulai sembarangan, ya itu pasti karena suatu penyakit harus diperiksakan ke dokter seperti itu. Dan itu bisa jadi ini ya dok ya, mungkin agak melenceng ini ya dok ya. Bisa jadi karena tadi misalnya pertama udah sampai ke tahap misalnya lupa udah makan atau belum, itu secara saraf mungkin bisa lupa cara jalan, itu bisa jadi dok deh. Jadi mungkin agak out of topic nggak sih dok? Tanya Ya, gitu. jadi keterbatasannya itu memang makanya disebut sebagai sindrom ya. Sindrom itu artinya multifaktor yang akan mempengaruhi, beberapa gejala bisa muncul juga. Kalau memang kalau murni dia demensia sebagai demensia Alzheimer yang paling sering terjadi, itu kemampuan berjalan memang tidak ada penurunan. Tetapi bisa juga ada demensia yang mempengaruhi kemampuan berjalan tadi. Jadi ada demensia Parkinson, misal ada disertai dengan penyakit Parkinson yang mempengaruhi fungsi berjalannya juga. Jadi seperti itu. Ya. Tetap memang harus diperiksakan ya, harus tetap diperiksakan gitu. Jangan sampai mengira-ngira juga ya dok ya. Ya, betul Nggak boleh sekali. mengira-ngira juga. Nah, tadi kan sebenarnya perbedaan kapan normal, kapan tidak normal itu kan kuncinya hanya satu, dari hasil pemeriksaan. Jadi kalau ada keluhan, kalau ada gejala, walaupun usia kita mungkin belum lanjut nih, usia kita belum 60 tahun, masih 30 tahun, 40 tahun, kok mulai sering lupa nih, sering lupa dompet sering ketinggalan, HP sering ketinggalan, lebih baik kita periksakan dulu. Lebih baik Ya, diperiksakan. ketika nanti hasilnya normal, berarti alhamdulillah, berarti belum mengalami suatu penyakit. Tetapi ketika hasilnya mungkin sudah mengalami penurunan dari hasil penilaiannya, nah, dengan pemeriksaan sedini mungkin, pengobatan sedini mungkin, maka kita bisa mempertahankan kemampuan yang masih kita miliki yang belum menurun itu, kita pertahankan, jangan sampai terjadi penurunan yang lebih lanjut seperti itu. Nah ini mau minta bocoran sedikit aja dok. Ya, silakan Mas. Kalau misalkan cara diperiksanya tuh kayak gimana sih dok? Ya, jadi kalau untuk cara diperiksanya yang jelas ketika nanti pemeriksaan ke dokter saraf ya, kemudian kita pasti akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya. Jadi karena penyakit ini harus dibedakan dari penyakit-penyakit yang lainnya terlebih dahulu. Adakah faktor penyakit saraf lainnya yang mempengaruhi juga seperti itu. Jadi pemeriksaan fisik mulai dari tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, kemudian respirasi, suhu seperti itu. Kemudian pemeriksaan fisik saraf yang lainnya, jadi kemampuan gerakan tangan dan kaki, kemudian saraf wajah seperti itu bisa kita periksa, atau saraf kranium seperti itu. Kemudian setelah itu nanti ada disebutnya sebagai assessment neurobehavior atau tes neurobehavior. Itu semacam tes-tes yang kita tanyakan kepada pasien, ada terdiri dari beberapa item pertanyaan. Nanti pasien diminta menjawab sesuai dengan apa yang dia mampu seperti itu. Sebenarnya tesnya tidak sulit, jadi ya sangat-sangat sederhana seperti itu, dan itu sudah bisa dilakukan di klinik saraf Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Oke, gitu. Jadi memang ada beberapa tahap ya untuk yang namanya kita mengetahui bahwa itu demensia atau tidak. Salah satunya adalah dengan pemeriksaan gitu Tarang. Jadi jangan langsung oh ya udah dibiarin aja, enggak, jangan kayak gitu, karena lanjut lagi tadi ada namanya progresi ya, jadi makin tambah. Nah, itu yang berbahaya akan semakin ya gitu. Dan yang akan menjadi tanggung jawab terbesar adalah justru orang-orang terdekatnya, jadi keluarganya, karena dia akan semakin tergantung terhadap orang lain. Jadi keluarga yang terdekat lah, orang-orang terdekat lah nanti akan melakukan perawatan terhadap pasien-pasien yang mengalami demensia, dan itu bebannya juga besar terhadap keluarga yang merawat seperti itu. Jadi jangan membiarkan, karena akan istilahnya bumerang. Jadi kita sendiri yang akan efek domino, kita sendiri juga akan terpengaruh seperti itu. Oke, nah itu salah satu bisa dibilang efek tidak langsung yang dirasakan oleh
keluarga sekitar. terdekat, betul. Oke, nah nih ngomong-ngomong soal klinik saraf Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Nah, kalau tadi udah kita ngomongin soal konsultasi sama dokter Resanya, sekarang bisa yang namanya booking online RSOP gitu ya. Jadi kalau misal kalian pengen mendaftar atau booking di kliniknya dokter Resa, itu bisa banget di booking online RSOP yang ada di Play Store nih. Ada aplikasinya di Play Store. Kalian bisa download gratis. Nah, di situ kalian tinggal isi aja data dan segala macamnya di situ, data-data yang ada, jangan sampai di skip ya data-datanya, karena data-data itu sangat penting buat cross check lagi dan segala macam ini itu. Langsung aja download nih di Google Play, keywordnya itu adalah booking online RSOP. Langsung aja, nggak pakai ribet pokoknya di situ. Dan juga kenapa harus kalian download di situ, karena ada yang namanya fitur pantau antrian. Nah, ini sangat membantu buat kalian yang misalkan rumahnya jauh. Misalkan rumahnya jauh, kalian bisa tahu nih sekarang sudah nomor antrian ke berapa ya. Kira-kira saya kalau ke situ tepat atau enggak nih datangnya, atau masih harus nunggu lama dan segala macam. Nah, jadi gampang banget nih. Jadi RSOP pokoknya mempermudah deh semua aksesnya gitu, dari mulai booking online sampai yang namanya konsultasi online. Tadi terakhir kita udah ngomongin soal kemampuan apa aja yang bisa menurun karena usia. Karena usianya sudah lanjut. Sekarang usia sudah lanjut gitu. Dan ini mungkin agak menyimpang dikit nih dok nih. Sebelum kita ngomongin ke kapan dikatakan ini pikun gitu ya dok ya. Bisa nggak sih dok yang namanya penurunan kemampuan ini atau demensia ini menurun secara genetik? Secara genetik ya. Jadi salah satu faktor resiko yang ada pada penyakit demensia memang adalah faktor genetik. Jadi ketika orang tua kita atau sebelum-sebelumnya kakek nenek kita ada riwayat demensia, maka kita punya resiko yang lebih besar untuk terjadinya demensia juga, seperti itu. Tapi karena memang tadi sudah dikatakan juga bahwa ada faktor-faktor yang bisa mencegah juga gitu ya. Jadi ada yang disebut sebagai faktor resiko, tadi salah satunya adalah genetik. Ada juga disebut sebagai faktor protektif atau pelindung supaya kita tidak sampai terjadi demensia walaupun kita punya genetik, kita punya riwayat keturunan pada anggota keluarga kita yang menderita demensia. Oke, gitu ya. Udah cukup, mungkin segitu pertanyaan dari Taranus. Tadi ada yang tanya soalnya dong. Oh ya, gitu. Siap. Nanti kita bahas faktor resikonya apa, faktor protektifnya apa, itu kita sampaikan juga. Siap. Nah, ini buat tadi yang udah tanya ya Mbak Wahyu. Mbak Wahyu jadi dipantengin terus nih ya, 106.5 Tara FM-nya. Oke, nah lanjut nih dok, untuk pertanyaan kapan itu dikatakan pikun? Ya, jadi kalau dari gejala-gejalanya yang muncul pada penderita demensia atau disebut sebagai pikun itu, yang paling dominan adalah memang gangguan dari daya ingatnya. Jadi ada penurunan dari daya ingatnya, dia mulai mudah lupa, kemudian lupanya macam-macam, mulai dari yang hal-hal kecil, meletakkan barang, nama orang, lupa jalan pulang, lupa nanti sampai berat, lupa nama anak-anaknya, lupa jumlah anak-anaknya, bahkan lupa kejadian-kejadian yang sebenarnya sudah wajar, sudah alamiah. Misal orang tuanya sudah meninggal, dia lupa, dia bilangnya masih bertemu dengan orang tuanya, seperti itu. Kemudian tadi syarat disebut sebagai demensia kalau gangguan-gangguan itu sudah menyebabkan dia mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi dia sudah tergantung dengan orang lain. Makan, kalau nggak dikasih makan, nggak ditawarin makan, dia nggak makan, seperti itu. Mandi, kalau nggak dimandiin, nggak disuruh mandi, dia nggak mandi. Atau kalau yang sudah berat, buang air besar, buang air kecilnya sembarangan, seperti itu berarti sudah mengalami gangguan dari aktivitas sehari-hari, sudah tidak bisa menjalankan fungsinya dia yang normal sehari-hari. Jadi kalau ibu rumah tangga sudah tidak bisa memasak, sudah tidak bisa bersih rumah, atau membayar tagihan listrik, tagihan air, atau menggunakan alat-alat yang sebenarnya dia sudah familiar, menggunakan telepon, menyalakan televisi, itu dia sudah tidak bisa, berarti sudah ada gangguan dari aktivitas sehari-hari. Kemudian bisa juga terjadi ada gangguan dari berbicara atau bahasanya, gangguan berbahasanya. Jadi tadi kalau sudah disebutkan ya di segmen sebelumnya bahwa ada kemampuan yang
bisa dikatakan wajar menurun karena faktor usia. Tapi yang tidak boleh terjadi ada di salah satunya adalah gangguan berbicara. Ketika kemudian ada gangguan bicaranya juga di situ, bicaranya menjadi tidak jelas, tidak dimengerti oleh orang lain, atau bicara sendiri. Jadi dia mulai marah-marah tapi penyebabnya tidak tahu apa nih kita seperti itu. Atau itu kemungkinan berarti ada penyakitnya. Kemudian gejala lainnya yang bisa muncul adalah disorientasi, artinya dia lupa orientasinya, lupa waktu. Misal malam-malam, tengah malam dia malah pergi katanya mau kerja. Nah itu padahal kerjanya pagi ya. Atau udah pensiun malah karena udah usia kan, tapi dia mau kerja. Itu ya orientasi waktu. Atau orientasi tempat, dia lagi tinggal di datang ke rumah anaknya, kemudian dia, loh ini di mana sih, seperti bingung dia seperti itu. Nah itu bisa terjadi, merupakan salah satu gejalanya. Kemudian tadi karena rawat dirinya kurang, biasanya ada penampilan-penampilan yang memburuk, pakai baju tadinya rapi, kemudian baju sobek-sobek masih dipakai, atau tidak sesuai pemakaian bajunya kebalik, atau sudah tidak sopan seperti itu. Kemudian salah satu fungsi kognitif adalah fungsi kalkulasi atau kemampuan menghitung. Jadi kemampuan menghitungnya yang sederhana dia sudah mulai menurun nih. Jadi kalau dia jualan di warung hari ini, misal saya datang beli nasi goreng harganya 10.000, Mas Dito datang besok harganya 50.000. Lah itu kita curigai mungkin penjual warungnya mungkin ada dimensianya, mungkin harus diperiksakan ke dokter seperti antara itu. dimensi atau pengen cepet-cepet naik gaji gitu. Ya seperti itu. Jadi kita harus curigai, bukan kita marah-marah, mungkin kita harus malah ibu kenapa seperti itu, harus kita curigai ada penyebab lainnya seperti itu. Kemudian tadi untuk salah satu yang paling sering gangguan daya ingatnya adalah salah meletakkan barang atau lupa. Dan kalau sudah mempengaruhi psikologisnya dia, kadang-kadang dia sampai menuduh orang lain mencuri padahal dia sendiri yang lupa naruhnya seperti itu. Kemudian tadi, jadi pada penyakit ini juga ada melibatkan perubahan dari perasaan, perubahan dari emosi. Awalnya orangnya sabar, kemudian jadi mudah marah. Awalnya orangnya ramah sekali terhadap orang lain, kemudian menjadi menarik diri, tidak mau bertemu orang lain, tidak mau sosialisasi seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan kepribadian yang terjadi. Nah, kemudian sebaiknya kalau memang ada gejala-gejala yang tadi disebutkan itu, kita lebih baik kita periksakan diri ke dokter. Jadi kalau ada mudah lupa, ada kesulitan dalam memahami komunikasi yang awalnya masih normal, tidak mampu mengenali fakta-fakta umum. Jadi kita tanya nama presiden, tidak tahu, kemudian kita tanya ini sekarang tinggal di mana gitu, alamat rumahnya dia tidak tahu, ada disorientasi seperti itu. Sebaiknya kita periksakan ke dokter. Atau gejala-gejala yang bisa muncul juga disebut sebagai gejala psikiatris tadi, mudah curiga, kemudian halusinasi gitu. Ya betul, jadi bicara seperti bicara sendiri seperti itu, atau sulit tidur, itu biasanya salah satu juga gejalanya. Jadi gangguan di tidurnya, jadi harusnya orang lain tidur dia malah sibuk sendiri masak atau apa, itu disorientasi. Atau wandering, atau dia berkeliaran ke malam-malam, berkeliaran keluar rumah seperti itu juga, itu salah satu yang banyak terjadi juga pada kasus-kasus demensia. Tadi perubahan kepribadian, kemudian kesulitan aktivitas sehari-hari, jadi mengemudi sudah tidak bisa lagi, tersesat, kemudian tidak bisa masak, lupa resepnya, jadi harusnya kasih gula, kasihnya garam sampai asin sekali seperti itu, rawat diri yang kurang. Jadi gejala-gejala itu tadi lebih baik kita segera memeriksakan diri ke dokter saraf, supaya tadi kalau kita mengetahui sedini mungkin, harapannya fungsi dari kemampuannya yang masih baik yang kita jaga jangan sampai menurun, kita pertahankan. Betul. Apa ya namanya, berarti tadi kan kapan harus ke dokter gitu ya, karena sudah, dan juga jangan sampai namanya dihubung-hubungkan sama yang ini dok ya, yang apa, yang mistis mungkin gitu ya, jangan sampai, karena banyak sekali gitu ya aku cerita-cerita gitu, terutama ini gara-gara ketempelan. Ya betul. Jadi di masyarakat kita masih banyak seperti itu. Makanya salah satu kampanye, jadi ada sebuah organisasi yang disebut Alzheimer Indonesia. Jadi ya organisasi Alzheimer Indonesia. Jadi penyakitnya kan paling banyak adalah demensia Alzheimer. Ya, jadi Alzheimer Indonesia adalah organisasi yang fokus sekali di bidang
demensia, perawatan penderitanya dan keluarganya. Memang karena support keluarga juga sangat penting. Itu salah satu kampanye yang sekarang sedang digembor-gemborkan adalah jangan maklum dengan pikun. Jadi karena Jangan maklum dengan ya, pikun. jadi karena di masyarakat kita memang banyak sekali persepsi-persepsi yang harus kita luruskan seperti itu. Jadi orangnya sebenarnya sakit tapi dianggapnya ya normal lah karena usia, atau yang lebih mengerikan lagi dianggapnya karena faktor-faktor tadi mistis seperti itu ya. Jadi kalau ketempelan inilah, kesambet itulah, Betul sekali, ketempelan Mas. perangko lah. Terus tadi udah sampai ke tanda dan gejala. ya, Gitu dan ya. gejalanya sudah Sudah ada yang namanya mulai curiga, terus kecemasan, betul sekali. insomnia juga ternyata salah satu ini ya gejala juga ya sebenarnya, Dok, ya. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena kemungkinan ada lah. Nah, faktor itu itu. dia. Terus juga nih untuk mencegah. Ya, betul sekali. Tadi untuk mencegah itu, Dok. Gimana, Dok? Ya, jadi kalau tadi dikatakan sebagai penurunan usia karena faktor usia ada penurunan, apakah semua yang lanjut usia itu harus mengalami ini? Kan tidak. Makanya Ya, kita harus betul. bisa mencegahnya seperti itu. Termasuk kita. Jadi pencegahan ini harus dilakukan bukan hanya ketika kita memasuki usia-usia yang lanjut, tapi sedini mungkin supaya ketika lanjut usia nanti kita tidak akan mengalami penyakit-penyakit itu. Jadi yang paling penting adalah mengendalikan faktor-faktor resikonya. Tadi kan sudah ditanyakan ya, apakah faktor keluarga berpengaruh genetik ya. Jadi faktor genetik itu memang salah satu yang berpengaruh sebagai faktor resikonya. Jadi tapi kan tidak bisa kita ngapa-ngapain nih, masa kita mau ganti orang tua kan tidak mungkin ya. Jadi ada faktor resiko yang bisa dikendalikan, ada faktor resiko yang tidak bisa dikendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan tadi faktor genetik, faktor usia. Kita kan nggak bisa, sudahlah kita nggak mau sampai usia 60 tahun ya. Kalau kita dikasih umur panjang kan berarti kita harus menjalani itu. Tapi ada faktor resiko yang bisa kita kendalikan. Nah itulah yang target utama kita supaya menurunkan resiko kita terjadi demensia ketika kita usianya bertambah lanjut. Jadi banyak studi yang sudah membuktikan satu faktor-faktor yang berpengaruh terutama adalah penyakit-penyakit. Jadi seperti darah tinggi. Ketika kita punya penyakit darah tinggi itu harus kita kendalikan supaya mencapai target senormal mungkin yang ditargetkan seperti itu. Jadi ketika kita walaupun sudah disebutkan sebagai penyakit, sudah punya penyakit darah tinggi, tetapi ketika target tekanan darah kita sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka itu bisa juga menurunkan resikonya. Kemudian gula darah atau kalau sudah sampai mengalami penyakit disebut sebagai diabetes, itu juga harus kita kendalikan supaya tidak meningkatkan resiko terjadinya demensia. Kemudian lingkar perut, nah itu juga ternyata terbukti. Langsung pegang perut saya nih. Itu menyindir Mas Dito dan menyindir saya. Jadi lingkar perut itu juga ternyata terbukti mempengaruhi sebagai faktor resiko terjadinya demensia ketika. Sorry, Dok, maaf nyela. Lingkar perut maksudnya gini. Langsung aware gitu. Maksudnya memang kondisi fisik ya, kondisi ininya atau kegemukan ya, Dok? Ya, jadi lingkar perut itu adalah salah satu alat ukur untuk menunjukkan adanya obesitas sentral ya. Jadi ada kegemukan. Dari obesitasnya. Ya, karena ketika lingkar perutnya semakin membesar lebih dari normal, berarti menunjukkan adanya obesitas yang sentral itu yang menjadi faktor risiko terjadinya demensia itu. Kemudian selanjutnya ada penyakit-penyakit. Jadi kalau kita karena faktor usianya kita bertambah, biasanya ada faktor resiko terjadinya penyakit-penyakit yang lain. Kalau ada penyakit-penyakit itu bisa juga sebagai salah satu dari meningkatkan faktor resiko dari terjadinya demensia, dan itu harus kita kendalikan. Misal orang tua kita sudah punya riwayat stroke nih, kemudian gimana caranya supaya tidak terjadi demensia? Ada demensia sebagai demensia vaskuler setelah terjadinya stroke itu. Supaya tidak terjadi ya stroke-nya kita kendalikan, jangan sampai terjadi stroke ulang. Faktor risiko stroke juga kita kendalikan, itu supaya membantu menurunkan resiko terjadinya demensia. Stresor juga pengaruh juga. Stresor itu kan macam-macam ya, stresor fisik, stresor pikiran, seperti itu juga merupakan faktor resiko seperti itu. Nah, kalau tadi sudah kita menyebutkan banyak faktor resikonya, sebenarnya kita punya nih faktor-faktor yang bisa melindungi kita supaya tidak terjadi demensia, atau disebut sebagai faktor protektif. Jadi kalau dari usia muda kita punya faktor resiko, orang tua kita misal punya riwayat ada gejala demensia atau bahkan sudah terdiagnosis demensia, maka salah satu faktor protektif kita adalah dengan tingkat pendidikan. Kalau tingkat pendidikan kita semakin tinggi, sampai sarjana atau bahkan sampai S2 sampai S3, maka itu
menunjukkan sudah terbukti sebagai mengurangi resiko terjadinya demensia seperti itu. Kemudian lifestyle, jadi faktor dari kebiasaan sehari-harinya kita seperti pola makan, diet. Kalau kita diet, kalau yang di studi itu menunjukkan ada diet dengan ikan dan sayur-sayuran itu menurunkan resiko terjadinya demensia. Kemudian penggunaan obat-obatan juga sebagai salah satu faktor protektif. Salah satunya adalah obat tekanan darah tinggi dan obat-obat anti hipertensi dan obat-obat anti kolesterol seperti itu. Jadi untuk itu membuktikan ada pengaruh untuk menurunkan terjadinya faktor demensia. Dan yang terakhir juga adalah hubungan sosial, jadi aktivitas sosial. Kalau dia mungkin anaknya orangnya aktif ya dari usia muda, remaja, sering ikut organisasi pemuda atau ketika sekolah gitu ya, sering nongkrong, kemudian aktivis di kampus misal seperti itu. Ketika kerja juga masih ikut organisasi kumpulan RT. Kalau ibu-ibu mungkin ikut arisan seperti itu. Sampai tuanya nanti lansia masih ikut aktivitas. Nah, seperti itu biasa, itu juga menunjukkan faktor sebagai protektif ya, faktor pelindung yang menurunkan resiko dari terjadinya demensia seperti itu. Jadi bisa di secara secara singkatnya mungkin bisa dibilang, pertama semakin sering itu kita menggunakan otak kita ya, itu bisa menjadi pelindung juga ya. Kemudian juga sering berinteraksi dengan orang gitu ya dok ya. Betul sekali. Jadi bisa dibilang kalau yang misalkan jarang berinteraksi gitu, lebih baik kita sarankan juga untuk berinteraksi dengan orang banyak juga gitu ya dok ya. Aktivitas sosial memang aktivitas sosial gitu, sekali ya, betul seperti itu. Dan tadi betul yang penggunaan otak itu kan ada disebutkan istilahnya you never use it, you lose it gitu. Ketika kita tidak pernah menggunakannya ya kita akan kehilangan kemampuan itu. Makanya banyak sekali sebenarnya aktivitas yang bisa sambil kita istilahnya mengasah otak kita. Jadi aktivitas sehari-hari yang ringan-ringan saja. Jadi seperti membaca koran, membaca buku, atau kalau suka main TTS, itu juga. Atau kalau kita di agama kita membaca Al-Quran atau menghafal surat-surat pendek. Jadi semakin usianya lanjut kan waktu luang semakin banyak nih ya. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang satu membantu kemampuan fisik kita, yang kedua adalah membantu kemampuan otak kita seperti itu. Oke, mantap banget. Tapi sayang banget nih, Taraners, kita udah sampai ke penghujung acara nih dok. Gitu. Jadi untuk terakhir nih dok, ada nggak yang mau disampaikan nih buat Taraners? Ya, jadi kalau sebagai kesimpulan tadi bahwa ketika kita menginjak usia yang semakin lanjut, atau orang tua kita atau keluarga kita, maka memang secara alamiahnya sudah terjadi penurunan. Tetapi kita harus hati-hati. Penurunan itu harus kita bisa pastikan apakah itu memang kondisi yang normal atau kondisi yang tidak normal. Dan salah satu yang bisa membedakan adalah dengan melakukan pemeriksaan ke dokter seperti itu, dengan melakukan assessment, melakukan penilaian. Ketika memang hasil penilaiannya baik berarti kondisi yang normal, ketika hasil penilaiannya ada penurunan berarti itu suatu penyakit yang harus segera ditangani atau diobatin. Jadi jangan menyepelekan. Lebih baik kita tetap aware gitu ya. Dulu kita periksakan dulu. Alhamdulillah kalau bukan suatu penyakit seperti itu. Dan juga kalau menurut saya jangan takut ke dokter gitu dok. Jangan takut ke dokter ya, karena masalah kayak tadi maksudnya banyak isu-isu yang bahkan ya kayak gitu, maksudnya mistis-mistis dan segala macam kayak gitulah. Maksudnya jangan takut ke dokter gitu, dan semakin cepat ditangani maka semakin baik juga. Harapannya semakin besar untuk penyembuhannya kayak gitu ya. Dan juga nih untuk Taraners yang pengen booking online gitu ya, bisa juga di aplikasi Halodoc dan Halodokter. Kalian bisa juga unduh di Google Play Store gitu. Oke, terima kasih Dokter Reza udah menyempatkan diri untuk ke Tara nih. Ya, sama-sama Mas Dito. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Ya, oke, terima kasih dokter sekali lagi. Dan terakhir saya mau closing dulu. Iyalah, jangan terakhir harus closing. Oke, sampai ketemu di klinik Dokter Tara
berikutnya dengan topik-topik yang pasti lebih seru lagi. Oke, terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di komen undur diri, tetap sehat, tetap semangat.